responnya di kolom chat yang ada. Aman ya suara saya? Alhamdulillah jelas. Ada Mariana dari Abdullah. Yang lainnya mungkin jelas suara saya? Halo teman-teman semuanya. Jelas ya? Biar lebih maksimal lagi. Alhamdulillah jelas ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias respon. Semoga setiap rasa antusias teman-teman, begitu juga Allah antusias untuk bisa mengabulkan setiap hajat dalam hidup kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah izin malam hari ini saya Ridwan Febriansyah akan menemani guru saya, guru kita semuanya pada malam hari ini yaitu Kak Suhe ya, yang insya Allah akan berbagi di kesempatan pada malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu dengan kita semuanya yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak bertambah ilmunya ya. Wabil khusus sesuai tema kita pada malam hari ini adalah apa? Tema kita pada malam hari ini apa? Tema kita pada malam hari ini apa? Ya, tema hari ini adalah sikap orang tua saat Ananda bermasalah ya. Jadi orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Untuk itu orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anaknya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak orang tua yang harus bekerja dari rumah. Terus otomatis setiap hari dan setiap saat selalu bertemu dengan keluarganya, termasuk anaknya. Jadi untuk itu kita perlu sikap yang baik ya. Sikap yang baik dan bijak sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tak terkecuali jika anaknya ada suatu masalah ya. Jadi insya Allah nanti akan segera dibersamai oleh Kak Suhe ya, bagaimana tentang sikap orang tua saat Ananda bermasalah ya. Jadi nanti insya Allah akan belajar tentang cara menyikapinya, baiknya gimana, terus yang benar itu seperti apa. Insya Allah nanti akan segera dibersamai oleh Kak Suhe. Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Suara saya kok jadi medok banget ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat ya? Sehat teman-teman semuanya? Yuk, mohon responnya di kolom chat yang ada. Sehat ya malam hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang mungkin kurang sehat ya, semoga Allah sehatkan ya segera dan semoga teman-teman semuanya diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga imunitas ya karena kita masih di era pandemi. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa jaga juga, jangan jaga jarak aja ya, jaga juga berat badannya ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau berat badannya ideal, insya Allah juga sehat, buat apa-apa enak, dan juga buat aktivitas, buat ibadah juga enak, nggak ngos-ngosan seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman ya yang mau menjaga pola hidup sehatnya, mau ikutan diet mungkin ya, teman-teman bisa ikutan ya. Di BeLive ini ada program yaitu diet mentoring class ya.
Jadi diet mentoring kelas ini eksklusif ya 30 hari ya. 30 hari mentoring, insya Allah akan di mentoring langsung oleh mentor yang insya Allah nanti akan membersamai teman-teman semuanya ya. 30 hari itu 4 kali Zoom meeting dan juga teman-teman mendapat banyak manfaat insya Allah ya, karena sudah berjalan ya, kita udah berjalan di batch ketiga ya, mau batch ketiga, maaf ya, mau batch ketiga, ini masih berjalan di batch keduanya ya. Jadi teman-teman silahkan kalau yang mau daftar untuk diet mentoring class, jadi di sana kita nggak melulu membahas tentang diet, melulu membahas tentang turun berat badan, tapi kita juga menjaga pola hidup sehatnya, seperti itu ya. Jadi kita jaga pola hidup sehatnya benar-benar, dan juga insya Allah nanti di sana juga teman-teman akan dibersamai ya. Nanti insya Allah akan dikasih tahu makanan yang bagus itu seperti apa buat teman-teman semuanya. Nah nanti insya Allah akan dibersamai di diet mentoring class pada kesempatan yang akan datang, seperti itu. Ya, jadi silahkan teman-teman untuk mengikuti diet mentoring class ini. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mengikuti. Silahkan diikuti benar-benar untuk teman-teman semuanya ya. Untuk link pendaftaran, insya Allah, nah itu bisa teman-teman klik di link pendaftaran itu ya. Nanti insya Allah akan diumumkan lagi di akhir sesinya. Baik teman-teman semuanya, untuk malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sikap orang tua ketika Ananda bermasalah, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya silahkan disiapkan alat tulisnya mungkin ya kalau perlu. Nah, insya Allah nanti akan ada banyak hal yang bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi jariah buat Kak Suhe yang menyampaikan seperti itu. Baik, saya absen terlebih dahulu nih. Udah ada 35 partisipan yang hadir. Dari mana aja teman-teman semuanya nih? Ayo, mohon responnya di kolom chat yang ada biar saya bisa ngabsen ini satu-satu. Garut, alhamdulillah. Sukabumi, Banjarmasin, ada Pak Jirian tuh tadi ya dari Garut. Banjarmasin, Kepri Karimun, Sulawesi Utara, Banjarmasin, Jakarta hadir. Pak Afri, Padang, Bengkulu, alhamdulillah. Sehat-sehat ya teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Insya Allah Allah jagain terus ya teman-teman semuanya. Lok Sumawe, Bukit Tinggi, Masya Allah. Ya, dari manapun teman-teman berada, semoga Allah jagain terus, Allah sehatkan terus ya, terutama keluarganya dan orang-orang tercinta, saudaranya, kerabatnya, teman-temannya. Semoga Allah jagain terus. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, mari kita saksikan dulu video bumper berikut ini.
Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, dan juga IOA Healthcare. Baik sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita mulai bareng-bareng mulai Bila Family Class pada malam hari ini dengan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan wasilah lisan dari Kak Suhe, ya trainer kita, pemateri kita pada malam hari ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang, bisa jadi kebermanfaatan, bisa jadi wasilah kebaikan, wasilah hidayah, dan juga taufik, termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan terkait dengan parenting atau pola pengasuhan. Bismillah, mari kita sapa dulu ya Kak Suhe yang insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Suhe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Suhe kabarnya nih? Lama nggak bertatap muka nih. Alhamdulillah Mas Febri, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah sekitar 42 ya. Udah. Ini lagi di rumah ya Kak Suhe ya? Lagi di rumah. Ini sudah 42 partisipan yang hadir nih Kak. Silahkan disapa dulu dong, ada ayah bunda nih. Alhamdulillah. Jazakallah Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, ayah bunda yang Masya Allah Allah izinkan, Allah ridhoi hadir pada malam hari ini. Kita berdoa bersama semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita, dan juga yang paling penting adalah semoga Allah juga rezekikan pemahaman kepada kita. Insyaallah. Amin amin. Baik teman-teman semuanya. Amin amin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya Kak Suhe sudah di tengah-tengah kita ya, insya Allah segera membersamai teman-teman semuanya tentang apa-apa yang akan kita bahas ya tentang sikap orang tua ketika Ananda bermasalah ya. Itu tema kita pada malam hari ini, insya Allah akan segera dibersamai oleh Kak Suhe. Nah, ini nggak usah ada teaser-teaser, bocoran-bocoran, langsung aja ya Kak ya. Boleh, siap. Ya. Baik teman-teman semuanya, insya Allah akan segera dibersamai oleh Kak Suhe. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai Bila Family Class ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Suhe, fadhil maskur. Baik, bismillah. Jazakallah khairan kasir, Mas Febri. Insyaallah yang sudah membuka dengan luar biasa tadi ya. Bismillah. Semoga Allah ridhoi kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Bismillah. Bapak Ibu ayah bunda yang insya Allah disayang ya, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah kumpulkan kita dalam sebuah agenda yang kita rancang, kita rencanakan, dan alhamdulillah ternyata Allah ACC ya untuk terselenggara. Karena mudah sekali bagi Allah untuk membuat agenda kita malam hari ini nggak jadi. Mudah bagi Allah untuk membuat agenda kita malam hari ini di cancel. Ya, tapi ternyata versinya Allah, agenda kita malam hari ini berjalan. Ya. Dan kalau kita yakin ini adalah agendanya Allah, berarti kita juga harus yakin
bahwa hari ini pasti ada banyak kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Ya, judulnya saya nggak tahu tuh menurut Bapak, Ibu, Ayah, Bunda tuh menarik nggak judulnya gitu ya. Tapi menarik nggak menarik itu kalau udah ada di ruang ini kayaknya udah nggak penting lagi kita bahas tentang menarik nggak menarik. Yang harus kita bahas kenapa Allah ridhoi kita duduk bareng-bareng menyimak ya di agenda kita malam hari ini. Bagaimana kita bersikap ya terhadap anak-anak kita yang bermasalah. Mungkin ada yang berpikir, Kak, saya mah anak saya aman-aman aja. Alhamdulillah, bahkan Masya Allah anak saya itu luar biasa. Ya, jadi teladan di sekolahnya, sholatnya nggak perlu disuruh lagi. Pokoknya kami sudah merasa tenang, kami sudah merasa nyaman. Ya, Alhamdulillah kalau itu memang sudah Allah karuniai kepada keluarga kita. Tentu kita harus terus berdoa semoga Allah jagain kita, jagain keluarga kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, karena memang sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Dan Masya Allah kalau memang keluarga kita sudah Allah jagain. Ya, semoga terus Allah jaga hingga kita nanti menjejakkan kaki di jannahnya. Tapi ternyata dalam perjalanan kami, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, di aktivitas kami di PPF4 Teens, di PPF4 Parenting, kemudian saya juga kalau di Bandar Lampung, saya domisili di Bandar Lampung. Mungkin ada yang dari Bandar Lampung juga, atau ada yang dari Lampung gitu ya. Nah, saya aktivitasnya adalah ketemu dengan anak-anak dari pondok pesantren, khusus yang menghafal Al-Quran. Jadi ini lagi jadi live project. Saya nggak tahu sampai berapa tahun ke depan, tapi saya ngerasa ini bisa mudah-mudahan jadi ya project yang bismillah judulnya ngerayu Allah supaya Allah ridho. Ya supaya Allah ridho saya ya bisa Allah pilihkan orang-orang yang kemudian mengingat saya yang saya tahu jelas-jelas dosanya banyak, salahnya banyak, tapi Allah pilihkan ada. Ya, saya nggak tahu berapa orang gitu ya, tapi saya terus memperbanyak. Judulnya, kalau judulnya nih bagi saya secara pribadi nih judulnya adalah memperbanyak orang dalam. Ini kata-kata ini juga saya dapat dari anak-anak menghafal Quran itu. Ya. Memperbanyak orang dalam dan pas gitu dengan cita-cita gitu ya, memperbanyak orang dalam. Maksudnya Kak, memperbanyak orang dalam di surga. Ya, karena nanti kan di surga itu ada drama yang luar biasa. Kalau di surga itu Allah buat drama-drama yang luar biasa. Ya. Kisah-kisah yang dahsyat nanti. Dan itu sudah Allah kasih tahu gitu. Ya. Skenario-nya itu sudah Allah kasih tahu, tinggal nanti bagaimana betul-betul kita menyaksikan nanti ya. Masya Allah, semoga Allah ridho kita termasuk orang-orang yang menyaksikan dari dalam. Ya kalau dari luar kan ngeri ya, menyaksikan dari dalam. Jadi ada drama hamba terakhir yang masuk ke dalam surga yang setelah dicuci habis-habisan di neraka. Ada drama anak yang berdoa ya, kepada Allah supaya Allah tinggikan, naikkan derajat orang tuanya ke surga yang setingkat dengannya. Ya. Ada drama kita yang ketemu sama Rasulullah. Dan ada juga drama orang-orang yang saling mencari. Orang-orang yang saling mencari. Ada yang di dalam surga mencari orang-orang yang ada di neraka. Karena dia tidak temukan saudaranya itu, sahabatnya itu ada di dalam surga. Nah, saya sih berharap ada banyak ya ketika ketemu dengan penghafal Al-Quran, saya punya keyakinan insya Allah mereka itu peluang untuk masuk ke surganya lebih besar daripada saya.
Saya kan tahu ya dosa saya kayak apa kan ya. Nah, mereka ini kan peluang masuk surganya lebih besar. Barusan minggu kemarin, saya kemarin ngisi hari Rabu, Evan, hari Selasa. Selasa malam jam 8. Ya. Itu baru dapat kabar, Kak, ini si Fulan, alhamdulillah sudah, ya sekarang udah nggak bareng kita lagi katanya. Loh, kemana? Saya bilang gitu kan ya. Beliau kan sudah hafal 30 juz ya. Nah, beliau sekarang di Yaman, Kak, lanjut sekolah. Dulu tuh saya seneng banget gitu dengarnya. Jadi salah satu program yang saya ada di dalamnya itu adalah program kaderisasi ulama. Dari Bandar Lampung tuh ada program kaderisasi ulama. Yang tekad dari yang buat program itu, anak-anak yang ada di sana akan disekolahkan sampai jadi doktor. Ya. Dan sekolahnya ya minimal sekali itu di luar negeri. Ini ada yang udah duluan gitu ya, teman-temannya belum lulus dia udah duluan ke Yaman. Jadi, nah itu tuh yang jadi live project untuk saya sekarang. Dan mudah-mudahan ini di Bandar Lampung ya. Kalau di peradaban IOA, Masya Allah teman-teman mudah-mudahan ada juga yang sudah tahu. Tapi salah satu live project gitu. Ya, karena saya terinspirasi dari teman yang ada di Jogja. Ya, beliau itu kerjaannya adalah menjamu ustazah yang datang ke Jogja ya dengan mobil terbaik, dengan jamuan terbaik, diinapkan di hotel terbaik gitu ya. Supaya apa? Supaya dekat dengan para ustaz dan ustazah itu. Dia juga dekat dengan artis-artis musyawarah kan. Ya, kajian musyawarah. Kenapa? Karena beliau yakin peluang mereka untuk masuk ke dalam surga itu besar. Nah, setidaknya kalau kenal dengan mereka, dekat dengan mereka, punya banyak momen-momen bahagia dengan mereka, semoga nanti ketika di akhirat sana mereka sudah masuk surga duluan, ya saya belum masuk, saya dipanggil sama mereka. Mereka angkat tangannya berdoa kepada Allah agar Allah angkat saya juga masuk ke dalam surga, ketemu sama mereka. Gitu tuh. Ya, jadi Masya Allah ini yang sekarang jadi kerjaan. Ya, jadi kerjanya semoga Allah akui sebagai karyawannya. Baik, bismillah. Mari kita back ke bahasan kita ya. Bagaimana sikap kita ketika Ananda bermasalah? Tentu tadi sudah disampaikan di awal kita nggak mau anak-anak kita bermasalah. Tapi namanya hidup ya. Kayaknya hampir nggak ada nggak Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir di sini yang ngerasa anak saya nggak pernah ngasih masalah ke saya. Monggo dicek. Anak saya Kak dari kecil sampai sekarang baik-baik aja. Walaupun saya nggak tahu ya usianya berapa rata-rata. Ada? Saya mau cek dari 53 berapa orang ya yang videonya open. Lah kok nggak ada? Saya nggak mau sama siapa. Cuman Mas Febri aja. Bapak Ibu Ayah Bunda, bismillah, saya boleh nggak request? Jadi kan dalam majelis itu Masya Allah ya. Semua majelis insya Allah termasuk majelis online Zoom seperti saat ini itu dinaungi dengan para malaikat. Ya, yang insya Allah juga semoga siap mengaminkan doa-doa kita. Dan Allah itu bangga-banggakan kita. Nah, pesan guru kami kalau ada dalam satu kajian itu katanya untuk apa ya istilahnya? Saya kalau misalnya salah tolong diingetin ya Bapak Ibu. Untuk ya bahasa mudahnya aja deh ya, untuk menatap sang guru katanya ya. Menatap sang guru. Jadi kalau lagi ada kajian tuh coba muwajahah ya. Jangan nunduk katanya gitu ya. Kata guru kami gitu. Supaya apa? Supaya dapat berkah. Karena dalam majelis ilmu ini kan ada hadis qudsi ya. Kata sama Rasulullah, Allah itu ketika ada majelis ilmu, Allah bangga-banggain kita ya. Dengan para penduduk langit nama kita tuh disebut tuh si fulan, Masya Allah. Kemudian dinaungi sama malaikat. Kemudian Allah curahkan rahmat. Bayangin coba ya dalam sebuah majelis ilmu itu ya nama kita disebut sama Allah. Tenang nggak kira-kira? Disebutnya di hadapan makhluk-makhluk yang mulia lagi.
di Bu Hairani Aisyah, kok khasnya Bu Fira gitu, Bu sih Mbak. Mbak Hairani, Mbak Fira, kemudian Bu Hadiarta, Bu Afri. Nah, ini Pak Ahmad Rifai udah open nih videonya. Pak Andi belum ya, Bu Anissa, Bu Maryam, Bu Cynthia, Pak Dandi, Bu Dewi Amalia, Bu Iyah, Dian, Bu Diasri, Bu Dina, Siti Maulida, Bu Masitoh, Bu Elvira. Saya bacain semua dulu ya. Bu Fatma, Bu Febi, Bu Indria, Bu Isti dari Depok, Bu Ita, Mbak Lia Magelang, Mbak Lia. Ini Pak atau Mbak ya. Tapi alhamdulillah udah open video. Kemudian Bu Mariana, Bu Mirawati, Bu Sikin, ya, kemudian Bu Neng Ari, Bu Nova, Bu Isnina, Bu Nur Ainun, Bu Pari Arti, Bu Putri, Bu Rahayu dari Tegal, Bu. Ini Mas kayaknya ya, Mas Rian dari Garut. Bu Rianung, oh, Bu apa Pak? Saya belum ya, Bu Rukoyah Pausan NTB, barusan diganti nih. Bu Sartini Pane, Bu Siti, Bu Susi, Bu Safarudin, Pak lah maksudnya, Pak Safarudin dan Bu Sri dari Bekasi, Bu Titin, Bu Kris Fayani, Mahabra, Umu Azizah, Uni Padang, Uni Padang dipanggilnya, Pak Yudi Surabaya, Bu Yuli, Bu Yuyun, Bu Vera. Semoga Allah mudahkan untuk open video. Belum bisa Kak karena sibuk banget. Kalau misalnya belum keambil jilbabnya, cari dulu nggak apa-apa. Ya, 5 menit boleh 5 menit. Mau cari jilbab pakai pakaian yang paling ya, ikut majelis yang Allah menatap kita dengan penuh cinta, kira-kira gimana tuh? Bapak Ibu diundang dalam sebuah acara. Yang di acara itu ada CCTV-nya, Bapak Ibu langsung dipantau sama presiden, sama gubernur. Dilihat dulu nih, ya. Gimana kira-kira? Ya, mau masuk aja dicek ketat undangannya mana dan seterusnya lah gitu ya. Ini yang undang Allah, yang menatap Allah, yang bangga-banggain Allah, betul-betul dibangga-banggain. Bangga-banggain, disebut-sebut sama Allah, disebut nama kita. Ya. Dicurahkan rahmat, dinaungi malaikat. Masya Allah. Jadi ayo kita siapkan dengan sebaik-baik mungkin. Bismillah. Walaupun yang ngomong saya ngaku nih Bapak Ibu, disclaimer dari awal gitu ya, ilmunya paling dikit mungkin di antara Bapak Ibu. Cuman kayak mana ya namanya, kalau kata guru saya Bismillah tuh kalau diminta untuk ngisi, nah mudah-mudahan itu salah satu wasilah untuk ngapusin ya dosa-dosa kita. Kalau saya plus memperbanyak orang dalam, kan kenal dengan Bapak Ibu. Ya, saya wajahnya nampak nih. Jadi udah ke-scan nih, kalau nanti saya nggak ada di surga, mudah-mudahan dicariin. Ya, saya sekarang mulai dari yang sekarang saya nggak cek lagi siapa yang sudah open atau belum. Monggo silahkan soalnya pakai HP ya. Saya mau ngobrol, mau ngajak ngobrol. Ya, mau ngajak ngobrol. Jadi saya termasuk yang senang juga ngobrol dengan para orang tua dan anak-anak gitu ya, tentang apa yang mereka alami. Di pondok banyak banget yang curhat ya. Berapa waktu yang lalu tuh ada anak yang nggak masuk pondok. Kenapa gitu ya? Kok udah 3 kali pertemuan nih nggak ada. Akhirnya saya tanya, oh ternyata si anak itu mengalami self harm, ya, SELFHARM. Dia menyakiti dirinya sendiri, mengiris-ngiris lengannya pakai pisau. Kebayang nggak di pondok tuh? Berapa waktu yang lalu juga ada anak yang curhat juga, Kak gimana ya, saya tuh setiap pulang dari pondok itu bawaannya mau nonton video yang nggak bagus, Kak. Mikirnya yang aneh-aneh, Kak. Nggak semangat, Kak, untuk ibadah. Dia bilang. Ya, saya kelas 12 tuh. Kok kayak gitu ya, udah lama kan mondoknya. Itu di pondok.
Di pondok aja kayak gitu. Gimana dengan yang jelas-jelas bukan di pondok ya? Yang di pondok itu kayak gitu. Ya saya nggak tahu sekali lagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, apa alasan Allah menghadirkan Bapak Ibu, Ayah Bunda. Tapi kalau sudah hadir di sini, Bismillah, yakinlah Bapak Ibu, Ayah Bunda betul-betul diundang sama Allah. Bisa jadi, nah ini yang menarik nih, bisa jadi diundang di sini ngomonginnya tentang anak, ngomongin tentang orang tua, tapi ternyata hadirnya Bapak Ibu Ayah Bunda di sini Allah undang, ya Allah undang justru bukan untuk menyelesaikan masalah Ananda, tapi masalah Ananda yang lain, atau mungkin menyelesaikan masalah Bapak Ibu yang lain, bukan tentang anak. Jangan-jangan Mbak ada ikut di sini, Allah ridho, terus Allah lunasin hutangnya. Ini ada yang amin nggak? Amin. Hadir di sini ternyata Allah selesaikan masalah yang sudah bertahun-tahun gitu, ada sangkutan hati dengan relasi, ada sangkutan hati dengan keluarga. Ternyata selesai, orangnya sendiri yang datang. Kita udah niat mau nemuin beliau, dia datang sendiri minta maaf. Itu kalau di PPA tuh ada sangkutan hati itu, wah itu luar biasa ya. Nggak bisa tenang pasti kita. Ya, dan amalan kita nyangkut terus. Bisa jadi nih hadir di sini, ya Allah lancarkan bisnis kita yang selama ini karena pandemi mandek, atau ternyata Allah tunjukkan bisnis lain yang ketika kita di jalan di sana, cuman hitungan hari nggak nyampe bulan sudah kelihatan ya, cahaya terang kesuksesannya. Bisa jadi, wallahu a'lam, nggak tahu. Yang pasti Bismillah Bapak Ibu, Ayah Bunda, hidayah itu Allah kasih ke yang butuh, pertolongan itu Allah kasih ke yang butuh. Kenapa bisa seperti itu? Iya, saya senang dengan Pak Rifai karena Pak Rifai masalahnya di tanda petik, itu keren banget tuh. Ya, karena ya nggak ada sebenarnya masalah ya. Baik, Bismillah. Ada lagi nggak Pak kisah yang lain-lain? Oh banyak Pak, banyak banget ya. Ada anak pondok hafalannya banyak banget, tapi ya caranya parah gitu ya, sampai harus dibawa ke psikiater. Ada anak pondok lulus dari pondok sudah megang ijazah hafal 30 juz Al-Quran, kabur dari rumah. Nah itu waktu itu saya dapat ceritanya dari temannya Mbak Lia tuh di Magelang waktu itu pas ngisi. Ya, bentar lagi nih, insya Allah 2 pekan lagi, semoga Allah ridho, ngisi di Bekasi PPA 14. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim. Ya, banyak sekali. Nah sekarang saya skip dulu kisah yang barusan, saya mau buat pertanyaan. Please tolong dijawab supaya rasanya nggak sendirian ya, kayak nggak ngomong sama HP. Bapak Ibu apa yang reaksi normal apa yang akan Anda berikan kalau kejadian ini terjadi? Tolong dijawab. Kalau nggak pernah, kira-kira tuh orang tua bakal kayak mana ya reaksinya? Normal. Ya, Bapak Ibu ada tamu tuh di rumah. Ya kan biasa kan kalau ada tamu, Ibu biasanya izin ke belakang. Ya. Jadi baru mau pertanyaan nih, belum nih. Ini lagi ada tamu di rumah, ya kan? Udah disambut, udah ngobrol gitu ya. Kemudian Ibu izin ke belakang sebentar untuk nyiapin. Memang sudah dibeli lah, ada makanan yang enak, sudah nyiapin minuman yang Masya Allah lah, yang terbaik, yang the best. Udah dihidangkan. Yang dibawa nih. Ya, dibawa. Ternyata pas sudah mau disajikan gitu ya. Ya, sudah mau disajikan. Baru mau disajikan tuh, anak buru-buru lari, ternyata kebelet pipis. Nyenggol, tumpah semua. Ini makanan paling enak tuh, nyarinya susah. Ya, pesen aja harus PO dulu gitu ya makanannya. Gitu ya, pas dihidangkan dan memang sudah segitu-segitunya aja. Anak masuk buru-buru, tumpah semua. Gimana responnya kira-kira? Marah. Oh iya, saya ini aja dah, nggak usah Ustaz. Jadi astagfirullah biasa aja. Oh, Masya Allah, keren banget.
Lagi kesel, reaksi normal ya, reaksi normalnya kita coba kira-kira. Innalillahi, kaget, kesal, terus marah. Namanya anak, keren banget, Masya Allah. Kaget, marah. Saya nggak tahu ada kejadian apa di rumah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang serupa gitu ya. Nah, gimana tuh reaksi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda? Marah, malu sama tamu, gitu ya. Marah tapi ditahan, pas tamunya pulang kemudian dilampiaskan gitu nggak kira-kira? Baik, itu yang pertama. Iya, gitu. Yang kedua, pulang sekolah, ini udah nyantai nih kan, ibu-ibu udah nyantai di rumah gitu ya, pulang sekolah, nasihatin peluk, wih keren banget nih. Saya jadi mau ketemu nih dengan Pak Nasihin ini, dahsyat banget ya. Ya pulang sekolah, ya, anak tuh pulang sekolah, udah remaja lah, anak-anak SMP nih. Nah, ini kasus kedua, kita pakai yang kedua ya sekarang ya. Ada 3. Tadi baru pertanyaan pertama. Hari ini kita, saya nggak tahu sampai jam berapa ya. Sekarang 23.06. Kasus kedua, ini anak pulang sekolah nih, udah SMP atau SMA. Saya nggak tahu anak Bapak Ibu, Ayah Bunda nih usianya rata-rata berapa. Anggaplah kalau belum remaja, nah bayangin aja gitu ya. Kalau sudah, kalau kejadiannya seperti ini gimana? Pulang sekolah, terus ngedeket sambil senyum-senyum. Mah, tadi di ada yang nembak aku. Orangnya ganteng banget. Tadi ya, nanti ya aku tanya mamaku dulu. Gimana mah kalau kata mama? Aku itu sebenarnya juga udah naksir loh mah sama dia. Dari TK. Gimana Bu? Pak, kalau anak ibu, anak bapak izin. Minta dibolehin pacaran. Gimana reaksinya? Reaksi normal. Nah, yuk, akan dicek. Monggo. Sok kaget. Terus habis sok kaget apa yang dilakukan? Nggak pingsan kan habis itu kan? Jangan sampai lah ya. Kepoin terus nasehatin. Nggak ada pacaran dalam Islam. Mantap. Dibecandain sambil kasih pengertian. Nah, kayak mana bercandainnya? Diajak ngobrol. Kalau dalam Islam nggak ada pacaran. Nah, ini kan udah soleh semua nih orang tuanya. Ya. Lanjut. Lagi. Dengerin dulu, kasih pengertian. Wajar berarti normal, hanya saja Masya Allah. Jelasin itu normal, kakak udah besar tapi belum saatnya, nanti ada waktunya. Anak saya malah nggak mau pacaran. Keren. Ya, itu respon yang kedua. Dengerin dulu curhatan si anak, muhabbara baru nasihatin tentang pacaran dalam Islam. Ya, ini saya dapat materi ini dari Bapak Ibu Ayah Bunda. Baik, kita cukupkan. Hargai telah jujur sambil diarahkan. Mantap. Keren. Seneng nih kalau banyak responnya gini ya. Baik, kita cukupkan yang kedua tentang yang pacaran ya. Yang pasti kita Islam nggak ada pacaran. Alhamdulillah, Pak Nasihin. Ya Ustadz, kayaknya nih anak saya masih kelas 4. Udah mulai dipahamkan tentang pergaulan. Betul. Bagus. Ya, 10 tahun itu harus sudah pisah kan ya tidurnya. Itu pendidikan seks dalam Islam. Yang ketiga, gimana respon Bapak Ibu Ayah Bunda dapat surat dari sekolah, dipanggil sama sekolah, yang ngasihnya anak Bapak Ibu, dia diamanain sama gurunya, jangan dibuka ya katanya. Jadi cuman Anda tuh yang buka. Pas Anda baca, ternyata anak Bapak Ibu ketahuan titik isi sendiri titik. Karena itu Bapak Ibu jadi malu luar biasa. Malu karena mau dipanggil sekolah, malu nanti ya karena ya mungkin di tempat Bapak Ibu adalah tokoh. Itu mungkin juga Bapak Ibu punya kenalan dengan guru-guru sana. Intinya Bapak Ibu malu banget ketika baca itu. Yang ngasih Ananda. Apa yang Bapak Ibu lakukan?
Monggo sih. Dah itu. Udah. Introspeksi diri. Keren. Nggak pernah ngalamin, Ustaz jadi bingung jawabnya. Kejadian nggak? Ya. Interogasi, wah, Masya Allah. Saya diam, merenung apa yang salah. Masya Allah. Lagi? Pernah anak saya pertama kayak gitu. Nah, kayak mana tadi responnya Bu Titin? 60 orang ya sekarang. Gimana responnya? Sedih, nenangin diri sebelum bicara ke anak. Klarifikasi pada masalah. Diajak ngobrol kenapa terus ngaji diri. Tanya dalam sekali ngaji diri. Keren banget. Terus diem aja terus ngobrol pelan-pelan sama anak. Sudah pernah ngalamin nggak bisa ngomong, diem aja kecewa. Jadi semoga Allah jagain. Bismillah. Lanjut, didoakan semoga anak lebih baik lagi. Ya. Kenapa terjadi pada anak saya? Why me God? Istighfar, ambil wudhu, me time, setelah tenang, confirm God. Terus datengin gurunya dan nangis depan gurunya. Masya Allah, kejadian nyata ya. Baik, bismillah. Klarifikasi pada masalah. Ya. Kejadian ini Bapak Ibu Ayah Bunda, yang barusan tadi 3 hal yang saya sampaikan itu ada yang pernah ngalamin? Ya, bismillah. Semoga Allah jagain ya, Bu Titin. Ya, saya terus terang Bapak Ibu banyak banget dicurhatin sama orang tua ya. Ada orang tua yang curhat, anaknya SD bagus banget, SMP bagus banget. Ya, di pondok kalau nggak salah tuh, SMA berprestasi ya, ketua OSIS lagi. Pas kuliah kena. Ya, perempuan nih, kuliahnya di Bandung, jarang pulang. Dia aja tuh orang tuanya tahu karena temen anaknya yang ngasih tahu kalau sejak anaknya kuliah berubah drastis. Ya, bagus banget istilah kita mah ya. Udah soleh, ketua OSIS, berprestasi lagi di sekolah. Jadi sebaliknya, ngerokok perempuan nih, ngerokok. Ya, pulangnya malam, jarang di kosan. Udah nggak ngerti lah. Temennya aja sampai khawatir. Dicek beneran sama orang tuanya, datang ke tempat anaknya betul-betul nggak ada. Ya baru aja berapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu, kemarin deh kayaknya. Itu ada anak yang curhat, ibu saya sudah meninggal. Itu denger itu aja kan sedih ya, dia ceritanya sedih. Dan setelah meninggal, saya baru dikatakan ternyata adik saya itu adik kandung saya. Tapi itu anak dari ayah saya, tapi bukan dari ibu saya, tapi titik. Coba. Yang luar biasa. Nah, fokus lagi masih 3 ya. Tadi kan anak ibu lari terus numpahin gitu ya, karena buru-buru. Ternyata kejadian serupa pernah kejadian tuh sama ibunya Sudais kecil yang kemudian jadi Syekh Sudais, imam besar. Indah banget. Kejadiannya gimana? Nggak tahu pasti ceritanya ya. Jadi saat lagi ada tamu ayahnya, ibunya itu lagi menghidangkan gitu ya makanan. Sudais kecil datang. Bilang itu numpahin pasir, ada yang bilang numpahin debu. Jadi mungkin dianggapnya kayak ini ya, kayak chef gitu ngasih bumbu-bumbu. Ibunya ngelihat marah nggak kira-kira? Marah. Tapi Masya Allah yang keluar dari lisan ibunya keren. Dan ini refleks. Kata ibunya, supaya kamu bisa jadi imam Masjidil Haram. Keluar kamu supaya kamu bisa jadi imam di Haramain. Masya Allah. Yang keluar tuh luar biasa gitu. Lagi kondisi marah, tapi yang keluarnya positif. Dan ternyata di kemudian hari betul Syekh Sudais jadi imam besar di Masjidil Haram. Ya, termasuk juga jadi ketua imam di Arab Saudi ya. Ketua imam masjid di Arab Saudi yang setara dengan menteri.
Kalau kata Ustaz tadi itu kayak gitu. Kejadian serupa pernah terjadi. Jadi marah boleh, yang nggak boleh itu melampiaskan amarah dengan cara yang Allah nggak suka. Ya. Bundanya Syekh Sudais melampiaskan amarah dengan cara yang Allah suka. Masya Allah. Dan itu bukan berasal dari, kalau sekarang kan kita pikir, oh iyalah saya kalau misalnya nanti anak marah mau kayak gitu. Itu bukan produk dipikirin tuh, produk refleks, akhlak spontan. Nah, mudah-mudahan udah mulai kebaca nih clue-nya ya. Oh berarti supaya bisa punya akhlak spontan kayak gitu harus gimana nih? Bismillah. Bu, izinkan aku pacaran. Gimana responnya? Ternyata kejadian yang lebih parah lagi itu pernah terjadi sama Rasulullah. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, tuh para sahabat tuh marah luar biasa. Ini nggak benar ya anak muda. Apa yang dilakukan sama si pemuda ini? Ya, kucuk gitu ya, datang ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya berislam tapi tolong izinin saya, please satu aja, izinkan saya untuk tetap berzina. Itu sahabat langsung shock. Ini nggak benar, kurang ajar nih ngomong sama Rasul kayak gitu, marah luar biasa tuh para sahabat. Tapi respon Rasulullah gimana? Ya si anak muda tadi suruh duduk, Masya Allah. Terus di coaching, kalau sekarang ya dikasih magic question, sampai akhirnya si anak muda itu taubat sendiri, nggak mau ya Rasul, nggak mau, sampai nangis lah kurang lebih gambarannya. Kemudian dadanya sama Rasulullah didoakan. Ini jadi clue juga nih. Jadi kalau anak lagi curhat, ya kalau dia buru-buru suruh tenang dulu, kalau berdiri suruh duduk dulu. Itu deketan. Ya. Kemudian tadi ya dikasih pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang buat dia cerita aja semua kejadiannya seperti apa. Karena nanti kalau dia sudah balik logikanya kan aktif ya. Dia itu tahu sebenarnya mana baik, mana yang buruk. Cuman ya, seringkali karena curhatnya ke tempat yang salah jadinya ya kayak gitu. Kalau curhatnya ke Anda, Bapak Ibu Ayah Bunda, ya insya Allah jadinya baik. Tapi syaratnya jadi kayak Rasulullah tadi. Karena ada yang ya dicurhatin kayak gitu, malah justru ngasih shock ke anaknya, bikin anaknya akhirnya trauma sama orang tuanya. Nggak sahabatan lagi sama orang tuanya. Akhirnya ya udah kejadian yang kita sering dengar lah. Ya. Jadi responnya kayak mana? Ya, seperti Rasulullah. Nah, nanti kita bahas. Mungkin agak detail-detail kita bahas ya. Saya sih berharap setelah ini ada yang mau nanya-nanya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga. Ya, dapat surat dari sekolah. Kejadian ini saya terinspirasi dari kisah dari dua orang yang berkisah ke saya. Beliau langsung, satu adiknya beliau, ya kejadian itu ada terjadi pada adiknya, satu lagi terjadi ada orang yang konsultasi beliau dan masalahnya Masya Allah akhirnya selesai. Yang pertama tuh adiknya masuk ke dalam penjara karena narkoba. Masuk ke dalam penjara karena narkoba. Apa yang terjadi? Orang tuanya nggak terima, nggak mau, anaknya marah lah. Lanjutannya tau nggak gimana? Si Ade ini dalam penjara jual narkoba lagi. Dan yang ini saya nggak tahu lanjutannya kayak apa. Yang kedua, orang tua yang ngobrol sama guru kami, kawan kami, sahabat kami, ya, yang bercerita anaknya tiba-tiba bisu, nggak bisa ngomong. Tadinya normal, di terapi lah, gitu. Trainer terapis, tapi ini kisahnya bukan di saya ya. Tiba-tiba bisu, nggak bisa ngomong, minta diterapi. Kerennya guru saya sebelum terapi anaknya, karena beliau tahu rumusnya, masalah pada anak itu biasanya seringkali karena orang tuanya, bukan karena anaknya.
Dan memang rata-rata gitu sih, gitu ya. Akhirnya sama si ini diajak ngobrol lah orang tuanya, apa sih yang terjadi sebenarnya sebelum si anak ini nggak bisa ngomong sama sekali. Betul-betul nggak bisa ngomong, bisu asli, nyata-nyata bisu gitu. Tadinya normal, ternyata kejadiannya adalah si anak ini ketahuan mencuri orang tuanya. Orang tuanya marah besar. Anaknya shock, karena shock itu jadi nggak bisa ngomong dan bisu. Dan bisa ngomong tuh kayaknya gitu. Akhirnya diajak ke tempat sahabat guru kami ini. Akhirnya yang diterapi si anak tua. Monggo silakan. Bahkan Bapak Ibu yang diterapi siapa? Kejadiannya kayak tadi tuh. Orang tuanya datang nih, sepasang suami istri bawa anaknya. Bisu anaknya bisa ngomong. Ya, ternyata kejadiannya tadi tuh. Nah, betul tuh ya, yang diterapi adalah orang. Dan Masya Allah setelah orang tuanya diterapi, orang tua menyesali kejadian itu, kemudian beliau menangis, beliau minta maaf sama anaknya. Nggak berapa lama, di tempat itu juga anaknya langsung bisa ngomong. Sampai sini, sampai kisah barusan. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu Ayah Bunda, berarti sikap kita ketika Anda bermasalah gimana ya? Monggo silakan. Dari kisah-kisah yang barusan tuh, berarti sikap kita ketika kita tahu nih, yang lebih sedih itu Ayah Bunda, ini serius nih. Kalau kita tahu anak kita bermasalah, itu ternyata masih mending. Karena banyak orang tua yang nggak tahu anaknya bermasalah, tiba-tiba dar meledak. Itu lebih parah. Syukur-syukur kalau tahu masalahnya dari yang kecil-kecil. Kayak yang tadi itu, boleh nggak aku pacaran? Itu Masya Allah itu alhamdulillahnya harus sering banget. Ya, karena berarti beliau Ananda mengakui bahwa Anda adalah sahabatnya, teman curhatnya. Itu keren. Yuk, dari tiga pertanyaan tadi dan beberapa kisah yang tadi sudah disajikan, berarti sikap kita ketika Ananda bermasalah, gimana ya seharusnya? Saya yang belajar dari Bapak Ibu ya Bunda, kita belajar dari Bapak Ibu. Monggo. Kak, dulu nih, silahkan. Saya yang membaca nih. Tidak melampiaskan kemarahan. Alhamdulillah. Introspeksi, mohon ampun kepada Allah dan anak barangkali banyak dosa-dosa pengasuhan kita yang dilakukan kepada anak tanpa disadari. Anak saya pernah Ustaz, anak saya bentak tapi dia langsung diem, tatapannya kosong. Lalu saya peluk sambil nangis, saya istighfarin terus. Dia baru sadar dan nangis. Itu kenapa ya Ustaz? Alhamdulillah. Pertama introspeksi, kedua istighfar, kemudian berubah sikap lebih baik. Mohon ampun kepada Allah. Introspeksi, tahu atas kesalahan kita. Minta maaf kepada anak. Introspeksi diri, memperbaiki diri, deketin ke Allah. Introspeksi diri yang membuat anak tidak bisa. Tersebut bisa jadi karena dosa pengasuhan yang kita lakukan. Oke. Tidak kemarahan, ya. Baik, kalau anak kita bermasalah, berarti kalau dari kisah tadi, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita ingat adalah kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan terjadi pada kita, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan terjadi pada kita, bukan hanya tentang anak bermasalah, itu pasti ada pesan cinta dari Allah. Kalau bahasa lainnya nih, Allah tuh lagi kangen sama kita. Kayaknya tuh kita jauh sama Allah. Mungkin karena maksiat kita, mungkin karena dosa kita, mungkin juga karena lagi fokus sama kesenangan-kesenangan yang kita alami sehingga kita lupa sama Allah. Maka Allah kasih masalah. Masalahnya apa aja? Ya kayak yang terjadi sama Nabi Ayub. Apa sih masalah yang terjadi sama Nabi Ayub, Bapak Ibu Ayah Bunda? Itu. Karena iblis, wajar aja tuh Nabi Ayub hidupnya enak-enak gitu ya.
Gimana kira-kira? Apa aja? Satu, ujiannya berupa harta. Ya. Oke, so. Betul. Yang seperti apa yang kita perbaiki? Yuk. Bismillah. Satu, Bapak, iya, sampai istri, anak-anak. Yang pertama, dia ditinggal sama hartanya. Nah, diambil sama Allah. Ya. Hewan ternaknya, kebunnya, diambil sama Allah. Yang kedua, rumahnya Allah robohin, semua anak-anaknya hanya belasan anak. Kita punya anak, semuanya kita sayang, anaknya bagus-bagus semua. Nabi Ayub tuh keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, kaya raya, paling kaya di kampungnya, ada yang menyebutkan seperti itu. Ya, paling kaya di kampungnya, istrinya juga, masya Allah, pokoknya semuanya lengkap, hidupnya bahagia. Allah uji itu, Allah ambil. Hartanya Allah ambil, anak-anaknya bukan satu-satu, langsung dar semuanya. Bayangkan kita punya anak, semuanya kita cintai, anaknya baik-baik semua, semuanya meninggal. Kata orang tuh kalau hilang harta sih, kita masih bisa happy kita kalau keluarga kita bahagia. Wah, ini hartanya Allah ambil, anak-anaknya Allah ambil, ya, Allah kasih penyakit, ya, karena penyakit itu istrinya ya harus rela kerja sama orang, ya, kemudian juga istrinya sempat, ya, semuanya Allah ambil. Semua yang kata orang bisa bikin bahagia, ambil. Tapi yang keren responnya Nabi Ayub gimana? Alhamdulillah. Responnya itu kalau ada masalah, kalau ada tantangan yang Allah hadapkan kepada kita, ujian yang Allah kasih ke kita, apa yang harus kita lakukan? Ingat Allah. Baca nih pesan cintanya apa ya? Kayak Nabi Yunus tuh, masalah. Pesan cintanya apa ya? Ternyata pesan cintanya, ya, berhalakan ikhtiarnya. Sebuah ujian mendalamnya gitu ya. Meninggalkan kaumnya itu, ya padahal kan sudah dikasih kode sama Allah, tetap dakwahi, ditinggalkan. Beliau tuh nggak sabar kala itu, langsung ditinggalkan, ya, dalam keadaan kesel gitu. Makanya akhirnya Allah masukkan dalam 3 kegelapan. Bukan karena Allah benci dengan Nabi Yunus, ya, tapi justru karena Allah sayang. Karena Allah sayang. Jadi semua masalah-masalah tadi karena Allah sayang. Kalau sudah masuk pada masalah anak tuh, nah itu biasa. Ya, level-level awal kan ujiannya harta ya. Anak, ke istri, ke pasangan. Udah Masya Allah tuh, udah dikode berkali-kali kayaknya. Kalau sudah sampai ke anak. Bapak Ibu ya Bunda, ya, Anda bermasalah, berarti cek nih, mana yang belum saya tahu batin. Jangan pernah sok pede, kalau kata guru kami ngomong, oh, sedang diuji sama Allah. Ih, pede banget. Yang diuji itu Rasulullah. Yang diuji itu para aulia Allah. Ini siapa gitu kan ya. Udah langsung aja nih cek. Jangan-jangan dosa ke orang tua. Ada tuh ya. Kisah yang disampaikan sama Ustadz Umar Mita waktu itu saya dengar kajiannya. Monggo silahkan Bu Nurmiati. Semoga Allah mudahin, Allah lancarin. Ya, ada orang tua yang sudah kewalahan, udah nyerah. Kenapa? Anaknya hobi main game online. Segala cara sudah dicoba, versi sudah dicoba, termasuk yang sampai ke fisik. Anaknya tetap hobi main game online. Beliau ini jamaahnya Ustadz. Akhirnya beliau ke tempat dagangan temennya yang sama-sama jamaahnya Ustadz. Temennya ini ngelihat kok oke, banyak dipikirin, ditanya kenapa Pak? Dia cerita kejadian tadi kan nggak bisa berhenti. Yang kerennya dari si temennya ini, jadi Bapak Ibu Ayah, solusi Allah itu ternyata lisan orang lain. Nah, si temennya ini pertanyaannya itu langsung jelek menohok. Pertanyaannya adalah Pak, langsung karena lagi
memang lagi renggang hubungannya sama orang tuanya karena masalah yang prinsip menurut beliau. Nah, kata temannya, udah Pak, kita ini anak. Datang memuliakan orang tuanya, anaknya akhirnya benar sendiri. Pas beliau pulang, anaknya pulang, ya. Saya agak-agak lupa beberapa hari kemudian. Intinya anaknya itu pulang dari main game online. Tadinya susah disuruh pulang. Tanpa disuruh. Ya, berapa waktu kemudian si anaknya malah minta ikut kajian. Akhirnya dua-duanya jadi rajin ikut kajian. Berarti solusi itu dari mana ya? Siap. Waktu kita 15. Udah jam 9 ya? Monggo anak protes. Suruh tidur. Akan berita hidayah. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, yang pertama solusinya adalah baca pesan cinta dari Allah, dosa mana yang belum kita taubatin, taubat. Itu nomor 1. Ya. Kita takwa sama Allah, Allah carikan jalan keluarnya, Allah pilihkan, Allah tunjukkan, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak. Jadi solusi yang paling utama, ya, solusi langit, taubat. Cek, insya Allah ada dosa-dosa. Ya, cek hubungan kita ke Allah, cek hubungan ke manusia. Kalau ke Allah sudah selesai, karena kalau ke sama manusia ini perlu ikhtiar tambahan. Kalau tahu nih dosa kita ke Allah, taubat. Doa kayak para rasul ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Solusi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Solusi Allah wa ni'mal. Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Solusi kasih. Tapi tahu nih, dapat pesan cintanya, dosa mana yang harus ditobatin. Bukan tentang doanya, tapi tentang dosa mana. Yang kedua, cek hubungan dengan sesama yang terdekat dulu, ya. Keluarga, anak, pasangan, kemudian tetangga, dan seterusnya. Pada selesaikan. Insya Allah setelah itu Allah yang tunjukkan. Walaupun kita bukan pakar parenting, walaupun kita bukan ahlul seminar parenting atau workshop. Orang tua zaman dulu kan nggak ikut-ikut parenting kayak gitu ya. Kok bisa dekat sama Allah? Bapak Ibu Ayah Bunda juga kepikir cara yang lain. Tuh dekat sama Allah, Allah tunjukkan. Nggak punya ilmu, kasih ilmu. Allah wa yu'allimukumullah. Kita bertakwa sama Allah, Allah yang kasih ilmunya. Kalau kita bodoh, Allah pintarkan kita. Bingung jalan keluarnya, Allah tunjukkan. Gak ada rezeki, Allah kasih rezekinya. Enak banget ya. Nah, baru kita ya, teknis yang tadi itu ya, ketika Ananda berkhutbah, ya, kayak tadi itu, anak lari ke kelas, karena solusinya ya ibunya Imam Syafi'i, kayak ibunya saya Sudais, mohon maaf, kayak ibunya saya Sudais doa, ya, curhat mau pacaran, ya, ngobrol baik-baik, ya. Jangan pacaran tuh harus kayak gitu, karena kalau kayak gitu kita langsung jadi musuh. Tapi jadi sahabat tuh gimana sih? Terima dulu. Kalau terima, oh gitu ya, tadi ada yang bagus banget tuh, Masya Allah, berarti kakak udah besar nih sekarang. Kak, itu baru tuh bedanya anak-anak sama remaja. Apa yang terjadi ketika anak-anak remaja? Memang harus tahu ilmunya. Gitu. Berarti wajar, Kak. Memang kayak gitu. Ya. Nah, itu diceritain. Maksud mana itu? Apakah juga termasuk? Ya. Langsung. Yang penting niatnya. Mau langsung off. Tinggal pertanian dari kitanya. Gitu. Ada yang pasti setelah Mas Sabtu itu berobat jalan dulu gitu ya. Yang penting niat kita off, nggak mau lagi. Allah yang bantuin. Gitu. Ya. Jadi jangan langsung marah-marah.
Ingat tuh, jangan marah. La tahdab walakal jannah. Ya, kalau marah, marah dengan cara yang Allah suka. Ya, kalau yang Bu izinkan aku pacaran ini memang nggak, jangan marah, harusnya happy. Karena curhatnya ke orang tua. Gitu. Justru kesempatan untuk dengar cerita. Karena dia lagi happy-happynya, pasti ceritanya panjang. Gimana nak? Gimana nak? Siapa namanya? Tuh cerita semuanya. Kemudian suruh beliau juga Ananda yang ya minta pendapat dari beliau. Menurutmu gimana nak? Nanti insya Allah Ananda sendiri yang akan ngomong. Oh iya ya mah, saatnya. Gitu. Ini lagi hormonnya aja, lagi happy-nya. Ya, yang ketiga tadi dapat surat dari saya tuh masya Allah ya, dikasih sama guru, Kak Suhe, walaupun yang kisah yang tadi masuk dalam penjara, harus respon pertama yang ada pada orang tua taubat. Karena sering kayak gitu tuh biasanya ada orang tua, cari perhatiannya, capernya ada pada orang tua. Karena sayang sebenarnya. Cuman karena orang tuanya nggak perhatian, ya udahlah menghukum orang tuanya dengan dia menghukum diri. Kebayang nggak maksudnya? Ketika dia masuk penjara kan orang tuanya malu, itu bentuk menghukum orang tuanya. Maka respon kita satu, taubat. Yang kedua, ketika ketemu Ananda nggak usah ngomong-ngomong, peluk. Ngasih surat tadi nggak usah ngomong-ngomong. Ya, kalau yang tadi masuk penjara, ya peluk sambil ngomong maaf. Ya Allah, ya Allah, maaf sama apa-apa. Maafin Bapak. Terus doain. Dari Allah. Ya hamba. Jadi tafsir. Positif. Kuatkan. Hebatkan. Karena kebanyakan ya, anak-anak yang tambah hancur itu saat kejadian-kejadian penting, ya orang tuanya nggak ada. Kejadian penting itu apa? Ananda berprestasi, orang tua harus ada. Sekarang ya, saat Ananda berprestasi, orang tuanya harus ada. Kak, saya lagi di luar kota, telepon. Ya, coba cek suara gimana? Suaranya putus. Wah, semuanya putus nih ya. Mungkin itunya ya, Kak Suhe, backsound-nya dihilangin aja dulu mungkin ya. Monggo Pak Kurtin. Ya, coba. Bismillah. Kita coba lagi ya. Udah ya? Ya, masih putus-putus sekarang? Cek lagi apakah masih putus-putus? Oh, udah jelas. Alhamdulillah. Ya. Jadi gimana tadi solusinya? Solusinya adalah satu, taubat. Kalau kejadian sampai seberat tadi, ya, itu betul-betul kita harus minta maaf kepada Ananda. Insya Allah, Bapak Ibu yakin, bismillah, nggak ada anak yang dirancang untuk menjadi anak yang bermasalah. Nggak mungkin. Semua Ananda kita, Allah maunya, termasuk kita, Allah maunya masuk ke dalam surganya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang perang dengan para sahabat, melihat sebuah adegan yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, drama yang luar biasa. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan kemudian Allah tunjukkan kepada Rasulullah dengan para sahabat, akhirnya ketemu anaknya. Dipeluk, dicium-cium, senang, bahagia luar biasa. Dalam puncak bahagia itu, Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, mungkinkah ibu yang sedang berbahagia itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Apa kira-kira jawaban sahabat? Gak mungkin ya Rasulullah. Kami bisa melihatnya. Sang ibu sayang banget sama anaknya. Maka kata Rasulullah, begitu juga Allah. Kalau sang ibu yang sayang sama anaknya, gak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Bagaimana Allah yang maha penyayang? Bagaimana dengan Allah yang maha penyayang? Gak mungkin Allah ya tuh mau ngelempar kita, senang ngelempar kita, suka ngelempar kita ke neraka yang menyala-nyala, itu nggak mungkin. Allah tuh maunya kita masuk ke dalam surga. Makanya Allah kasih kode. Terus nih balik ke aku, kata Allah. Caranya lewat anak-anak kita, caranya lewat bisnis kita.
Caranya lewat pasangan kita. Caranya lewat mobil yang bermasalah. Caranya harusnya deal kontrak nggak jadi. Caranya apapun yang mungkin menurut kita nggak suka. Itu cara Allah supaya kita balik ke Allah. So, Bapak Ibu, Ayah Bunda, gimana kalau Ananda bermasalah? Satu, ya, baca pesan cintanya, temukan dosa-dosa apa yang belum kita taubati, taubat. Mungkin tinggal yang satu itu. Tapi kita nggak nyambung-nyambung gitu, nggak cun-cun. Gitu ya. Pas kita taubatin, selesai semua masalahnya. Banyak kejadian kayak gitu. Ya, ada di kelas PPA itu ngelepas ganjilan tisu, minta maaf dengan orang yang punya masalah sama beliau, Allah selesaikan masalahnya. Di ruang kelas itu langsung selesai. Ada yang dikasih proyek, ya, macam-macam. Itu, jadi baca pesan cintanya, taubat. Ya, taubat. Yang kedua, kalau kejadian yang kayak tadi itu doain. Ya. Doain. Kemudian di coaching, diajak ngobrol sih intinya. Ya, kalau kejadian yang tadi minta izin tadi. Kemudian kalau yang ketiga tadi anak yang berantem, berkelahi, bikin malu, ya kita peluk, kita minta maaf. Dia butuh sahabat sebenarnya. Dan dia melakukan hal-hal itu ya untuk cari perhatian ke kita, atau kalau sudah akut tuh untuk menghukum kita. Nauzubillah, summa nauzubillah, kita berlindung dari yang seperti itu. Semoga kita jadi orang tua yang jadi teman, sahabat, ya orang yang paling dipercaya, ya, yang paling dipercaya, paling dicinta sama Ananda. Udah kayak gitu pasti semuanya dia cerita ke kita. Dan saya mau bold juga tentang doa karena banyak kejadian-kejadian spesial itu dari doa. Ya, kisah Imam Bukhari yang tadinya buta jadi bisa melihat, itu doa. Days doa. Ya, ada banyak ya keajaiban doa. Bapak Ibu ya Bunda, bismillah. Itu saja, semoga Allah ridhoi perjumpaan kita malam hari ini. Ya, kita review lagi. Satu, baca pesan cinta. Ya, dapat pesan cinta dari Allah, taubat. Yang itu ikhtiar langit. Ikhtiar buminya, doa ke langit juga situ ya. Ya. Kemudian diajak ngobrol, ajak curhat, ajak cerita. Sampai Ananda sendiri yang menyimpulkan. Selanjutnya, minta maaf. Peluk. Di kayak Rasulullah tuh. Jadi harus ada memang ini nih, body contact, dielus-elus, diusap-usap. Karena ya macam-macam tuh. Ada anak itu yang senang dengan ya, dia cepat nyambung tuh kalau ya dengan kata-kata indah. Ada yang memang harus dipegang. Kalau laki-laki itu di sini. Ini titik pentingnya laki-laki. Ya. Jadi kalau ketemu sama anak, apalagi kalau dapat prestasi itu, ini langsung bangga Abi sama kamu nak. Keren memang kamu nak, ini laki-laki. Kalau perempuan peluk. Nah, gitu. Baik, itu aja. Bismillah, barakallahu fikum. Mohon maaf, pasti banyak salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini selalu apa ya, kalau bahas parenting sama Kak Suhe itu selalu kurang kayaknya ya teman-teman semuanya ya. Jadi dibikin penasaran terus ya untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Insya Allah juga akan menyesuaikan juga ya, tergantung dengan mungkin kejadian di akhir-akhir ini gitu ya, Insya Allah ya. Insya Allah tabarakallah, ini kayaknya ngobrol emang nggak cukup ya, ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Suhe itu 1 jam itu nggak cukup lah ya. Tapi tadi yang disampaikan itu banyak hal-hal yang sangat menginspirasi tentunya ya. Banyak hal-hal yang bisa teman-teman ayah bunda praktikan. Tuh kurang mas tuh kan. Masya Allah tabarakallah. Insya Allah kita agendakan lagi ya untuk bersama dengan Kak Suhe, insya Allah ya, doakan aja semoga teman-teman manajemen Bilab sehat, begitupun juga Kak Suhe
Iya ya. Iya, saya juga kok tiba-tiba hilang ya. Mudah-mudahan bentar lagi masuk lagi. Ya, ada masuk lagi nih kayaknya ya. Baik, bismillah. Gimana? Suara saya jelas, teman-teman semuanya? Apa Jelas, Mas. tadi sempat putus koneksinya ya? Jadi alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Apa teman-teman semuanya? Tadi saya juga kaget tiba-tiba nge-freeze ya. Masya Allah. Semoga tidak mengurangi keberkahan buat kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah dijelaskan juga sama Kak Suhe tentang tema pada malam hari ini ya, tema-tema parenting, terus bagaimana cara menghadapi anak yang sedang bermasalah, dan juga kita juga diberi tahu ya ilmu aplikatifnya supaya teman-teman bisa langsung praktek seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa buat kita semua dan juga bisa jadi jariah juga buat Kak Suhe yang menyampaikan. Baik teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal untuk teman-teman semuanya yang mau menjaga kesehatan dengan cara pola hidup sehat yang lebih baik, mau menurunkan berat badan bahkan ya, insya Allah di Bila Verbal Indonesia ada program yang namanya Diet Mentoring Class untuk teman-teman semuanya ya bisa mendaftarkan dirinya masing-masing. Insya Allah akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 9 atau 8 ya hari Sabtu ya. Nah, insya Allah akan dimulai pada tanggal 9. Ya, jadi teman-teman silahkan daftarkan diri teman-teman semuanya ya. Diet mudah sesuai sunnah insya Allah ya. Insya Allah banyak yang bermanfaat di sana. Silahkan untuk teman-teman semuanya bisa daftar ya. Itu ada beberapa juga yang udah daftar ya. Ada Bunda Wet itu dari Magelang. Nah ini testimoni-testimoninya diet mentoring class. Ada yang turun 10 kilo ya dan lingkar pinggang menyusut jadi 12 cm. Terus ada seminggu turun 5 kilo ya tergantung metabolisme tubuh dan tergantung ya bentuk tubuhnya masing-masing. Jadi ada yang diet enak tanpa menyiksa jadi semangat untuk diet. Yang kurus mungkin bisa di pola hidup sehatnya ya. Jadi bisa di pola hidup sehatnya, insya Allah nanti lebih sehat aja, lebih enak juga badannya seperti itu. Terus turun 2 kilo semenjak ikut diet mentoring class dan istiqomah mengkonsumsi bisnis secara rutin. Terus ikut pola diet dari diet mentoring class, perut terasa ringan dan nggak terbebani karena diet. Masya Allah. Jadi teman-teman silahkan ya, kalau mau daftar bisa klik link yang ada di kolom komentar. Nah, itu ya. Jadi eksklusif 30 hari. Limited seat ya, karena udah beberapa yang udah masuk di grup. Silakan untuk teman-teman semuanya bisa mendaftarkan diri. Mumpung masih promo 149.000 ya. Jadi silakan bisa klik link yang ada di kolom chat yang ada seperti itu ya. Insya Allah akan kita mulai tanggal 9, langsung kita nge-zoom ya. Karena banyak yang tanya juga terkait batch 3, ini udah masuk ke batch 2, insya Allah kita opening batch 3, diet mentoring class pada Sabtu tanggal 9 nanti. Jadi silahkan untuk teman-teman semuanya yang mau ikut atau bisa merekomendasikan teman-temannya juga untuk ikutan. Ayo, bisa. Ya, semoga bisa menjadi wasilah kebaikan, wasilah kebermanfaatan buat kita semuanya. Baik, ya, sampai jumpa di grup. Bagi teman-teman yang gabung, mungkin ya yang sudah gabung, yang mau gabung juga ya, insya Allah nanti akan segera dibersamai kalau teman-teman sudah mendaftar. Baik, ya, terima kasih teman-teman semuanya untuk hadirnya pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah setelah ini kita akan buka sesi tanya jawabnya ya. Silahkan untuk teman-teman bisa raise hand ya, bisa raise hand maupun bisa di kolom chat yang ada untuk bisa bertanya langsung kepada pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Suhe ya.
Bisa raise hand maupun di kolom chat yang ada ya. Pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, dipersilahkan untuk teman-teman. Ada yang mau sharing bahkan atau bertanya kepada Kak Suhe terkait tema ya, terkait hal-hal yang tadi disampaikan oleh Kak Suhe ya, dengan materi tadi, baik present ataupun kolom chat, dipersilahkan. Mungkin sharing bisa, boleh bertanya, boleh di kolom chat maupun raise hand teman-teman semuanya. Kita buka sekitar 2 sampai 3 mungkin ya, atau 1 sampai 2 penanya mungkin, atau yang mau sharing juga boleh. Silahkan bisa raise hand ataupun di kolom chat yang ada seperti itu. Udah berarti ya, teman-teman langsung praktik aja berarti ya. Nah, ini ada alhamdulillah ya dari Pak Andi. Cara mengobati luka pengasuhan. Dulu ada anak yang pernah dipukul, itu seperti apa, Kak Suhel? Baik, bismillah. Ini dari Pak Andi ya tadi ya? Ya. Apakah sikap anak mencerminkan ortu di masa mudanya? Atasnya Kak. Ya, kalau yang tadi bagaimana tentang luka pengasuhan ya? Ya, benar. Cara mengobati luka pengasuhan. Dulu ada anak yang pernah Gimana caranya? Kami banyak dapat curhatan yang kayak gini, termasuk juga ada orang yang dekat dengan kami, yang akhirnya juga jadi trainer parenting. Gimana caranya? Ya, nggak ada cara lain kecuali si Ananda. Tidak ada cara lain kecuali si Ananda akhirnya menerima kejadian dan memaafkan. Jadi memang perlu di teks lah, ya. Jadi memang ada terapi khususnya sih, ada terapi khususnya, ya. Tapi nggak mesti melulu harus dengan terapi. Berarti caranya kayak mana? Ya, kalau memang kita tahu ada kejadian itu, monggo diajak ngobrol hati ke hati. Nah, Bapak tuh ingat dulu, dan Bapak masih ingat persis, terbayang persis bagaimana ekspresimu. Bapak juga masih ingat bagaimana perasaan Bapak. Ya. Sampaikan, ya syukur-syukur akhirnya si Ananda juga merespon, ya Pak. Bikin aku juga sampai sekarang tuh merasa, ya ternyata tebakannya benar gitu ya. Sekarang kita nggak dekat dan seterusnya, udah minta maaf. Gitu. Ada juga yang akhirnya si Ananda yang sendiri yang kemudian menterapi dirinya karena kejadian itu. Dia sadarnya biasanya kalau kayak gitu tuh udah dewasa. Ya. Ternyata berpengaruh terhadap masa depannya ketika dia berkeluarga. Dia sifatnya ke anak, dia benci pernah dilakukan seperti itu sama ayahnya, tapi ternyata kok turun. Gitu. Apa tuh istilahnya, Mas Febri? Ada yang pernah dengar nggak istilahnya? Kejadian masa kecil dia yang kemudian mempengaruhi dirinya ketika dewasa. Ya. Solusinya gimana? Solusinya kejadiannya nggak akan hilang, tapi emosinya yang hilang. Gitu ya. Jadi si Ananda itu ketika
kita ajak cerita tentang itu, dia masih ingat. Bahkan dia akan bercerita juga ke kawan-kawan yang lain, ke teman-teman yang lain, bahkan bisa ngasih pelajarannya ke orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Cuman bedanya sudah free emosinya, sudah nggak ada dendam lagi, sudah nggak ada benci lagi. Kalau sudah begitu, insya Allah udah nggak ada pengaruh, gitu ya. Bahkan beliau bisa bantu orang lain. Gitu. Nah, tentang ini tuh masya Allah Bapak Ibu ya Bunda. Bahkan ada, saya pernah dapat cerita ya. Ada seorang anak yang nggak deket banget sama ayahnya. Dia tahu itu dan dia tuh mau ngedeket karena dia sudah hijrah. Ya. Dia tahu nggak punya hubungan yang baik terhadap orang tua. Itu menghalangi ridho Allah pada kehidupannya. Tapi dia bingung tuh apa ya penyebabnya. Akhirnya ya karena bingung ya nggak tahu penyebabnya apa. Ya mau nggak mau kalau tahu selesai itu insya Allah. Tapi ini karena nggak tahu apa ya kok, tapi saya itu kayak ada ganjelan dengan ayah. Akhirnya dengan proses terapi dibantu gitu. Jadi beliau diminta untuk membayangkan mundur kehidupannya. Kalau sekarang usia 30, gimana di 29? Ada nggak kejadian-kejadian yang kamu lihat tentang ayah yang membuat kamu benci? Terus gitu. Sampai akhirnya ternyata kejadiannya adalah ya dapat gitu. Ternyata kejadiannya dapat. Cuman dia bilang saya bisa melihatnya tapi seperti tertutup dengan apa ya? Seperti kain warna merah jambu. Seperti membran warna merah jambu. Seperti pokoknya kayak ada penutup dari warna merah jambu. Nah, kemudian di cross check dengan ayahnya. Jadi didampingin loh. Pak, Bapak ada nggak kejadian yang begini dan pernah terjadi dengan Ananda? Dia mengingat-ingat, kayaknya nggak ada. Gitu. Oh iya, dulu pernah terjadi ketika anak saya masih dalam kandungan. Coba bayangkan. Ya, pernah terjadi ketika Ananda masih dalam kandungan dan ternyata, nah ini nih jadi ilmu juga kita. Ternyata betul yang dikatakan para ahli, anak itu ketika masih ada dalam kandungan tuh sudah bisa mendengar. Mungkin waktu itu dia masih mendengar, tapi kan yang terdengar sama kayak kita baca, itu kan bisa membuat kita jadi membayangkan. Dan ternyata berpengaruh pada kehidupannya di masa depan. Bayangkan tuh, dari dalam rahim aja sudah ada pengaruh. Gimana ketika anak-anak ya sudah lahir, apalagi usia 12 tahun ke bawah itu Masya Allah, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang harus segera clear. Karena dia akan ingat banget. Ya, karena dia belum balik, dia belum bisa melogikakan. Semuanya terserap ke bawah sadar. Jadi solusinya apa? Ananda harus memaafkan. Gitu. Itu untuk pertanyaan dari Pak Andi ya. Insya Allah ya Pak ya. Nah, jadi kalau ada, ya berarti sampaikan kepada Ananda, minta maaf. Kalau enggak, ya akan begitu terus. Karena terekam di bawah sadar. Apakah sikap anak mencerminkan orang tua di masa mudanya, Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Mungkin kita juga belum mentaubati dosa-dosa kita ketika di masa muda yang ada hubungannya dengan orang lain. Kemudian Allah tampakkan melalui sikap dari Ananda tercinta. Bisa juga karena ada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ini ada kejadiannya nih, guru kami juga cerita. Ada maksiat yang na'udzubillah ya, yang dilakukan sama si orang ini ketika dia masih muda, atau bahkan mungkin sudah menikah, dan ternyata kejadian itu diulangin sama Ananda. Bahkan Anandanya belum menikah, belum memberikan lagi. Bisa jadi. Tangkap terus pesan cinta dari Allah. Bapak Ibu, bagaimanapun kelamnya masa lalu kita, ya, masa depan kita masih suci. Maka bertaubat sekarang supaya Allah hapus semuanya. Kalau ke Allah, mohon ampun sama Allah. Kalau ke manusia, minta maaf. Cara anak untuk terbuka, bagaimana Kak? Berbuat salah tapi nggak mau ngomong. Akhirnya bermasalah di luar. Nah ini tadi yang kami sampaikan. Jadi anak itu ketika bermasalah di luar itu kemungkinan besarnya dua. Satu, caper ke orang tua. Dua, dia ingin menghukum orang tuanya dengan masalah-masalah yang dia lakukan. Solusinya gimana? PDKT. PDKT-nya kayak mana Kak? Ya kayak orang-orang, ya, dan ini nggak boleh ya, gitu. Kalau yang pacaran kan nggak, kayak orang-orang yang mau pacaran PDKT. Ya kayak kita mau bersahabat dengan sahabat kita. Ada proses-prosesnya.
Ya, nah kalau di kami biasanya kita bahas harus dirombak ulang memang pola komunikasi kita di rumah. Jadi harus ada yang pertama, suami istri harus bersepakat menjadi family team. Family team. Jadi family yang tim. Karena ada family tapi di rumahnya itu ya rumahnya kayak kos-kosan gitu. Anaknya di ruangnya sendiri, orang tuanya di ruangannya sendiri, sibuk masing-masing. Nah, ubah konsepnya harus jadi family team. Yang namanya tim harus punya visi misi. Visi misinya harus ya visi misi sehidup sesurga. Silahkan nanti didefinisikan. Harus ada family team. Yang kedua harus punya family time, waktu untuk kumpul bareng, punya kegiatan bareng, bareng betul-betul skin to skin, ya, eye to eye, gitu ya, dan betul-betul real, 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 ketemu nyata. Rancang, silahkan rancangnya seperti apa. Harus ada family time, menyesuaikan. Family team, family time. Yang ketiga, kita harus punya family project. Diupayakan ada project bareng-bareng. Apalagi kalau Anda sudah remaja. Bisa banget tuh buat project bareng-bareng. Supaya ada bonding. Dan 3 cara ini nggak perlu proses yang mungkin waktunya lama bisa jadi. Bisa jadi juga cepat, tergantung. Ya, karena Allah lihat kesungguhan kita. Allah lihat kita butuh banget nggak nih ditolong sama Allah. Nah itu ya. Gitu. Jadi memang harus ada PDKT-nya. Caranya tadi itu 3, family team, family time, family project. Yang ketiga, Assalamualaikum Kak Suhe, sebenarnya Kak Suhe aja. Anak saya usia 4 tahun hiperaktif, karena hiperaktifnya sering teman-temannya jadi nangis karena sampai kedorong, kegigit dan lain-lain. Akhirnya malah jadi seperti dikucilkan sama ibu-ibu teman-temannya. Sering dibilangin nakal. Bagaimana cara mengendalikannya? Baik, kalau ini memang harus ada sesi khusus gitu ya. Karena ada yang betul-betul hiperaktif karena memang pasti kalau hiperaktif tuh ADHD ya. Karena memang ada apa? Ada ada something-nya gitu. Ada yang sebenarnya tapi ini saya enggak tahu ya. Jadi memang mendiagnosnya butuh orang yang betul-betul paham gitu. Nah, di luar itu semua, di luar teknis yang tadi, yang nomor satu, ya. Karena kalaupun memang iya ada something, ya. Mohon maaf tadi juga sudah kami cerita ya, bahkan yang buta aja, ya, mudah bagi Allah untuk membuatnya melihat. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Solusinya yang tadi kita sampaikan panjang lebar tadi. Nah, ini bentuk tantangan kehidupan yang Allah. Solusinya yang mana? Yang tadi itu baca pesan cinta. Ya. Kenapa nih anak yang saya yang nomor sekian nih yang Allah yang kasih tantangan yang seperti ini. Ada pesan cinta apa dari Allah? Kemudian bertaubat. Kemudian setiap ketemu Ananda, jangan pernah berpikir kok anak saya, kok anak saya, kok anak saya, kok anak saya. Kalau kita melakukan itu, kita itu sebenarnya bukan protes pada, tapi protes sama Allah. Nggak terima sama takdir Allah. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi kalau kita nggak terima sama takdir Allah? Maka respon kita gimana? Bersyukur. Berarti ini pahala ladang, ya, pahala ladang kita untuk banyak-banyak, ya, menggali pahala dari sini. Banyak-banyak nanti memanen pahala dari sini nanti di akhirat. Memang Allah lagi minta kita untuk fokus pada Ananda, lebih dekat pada Ananda dan seterusnya. Cari sebanyak-banyaknya hal positif. Ya, sebagaimana ada seorang ibu-ibu kan yang ada sama Rasulullah. Ya Rasulullah, itu saya ada penyakit epilepsi yang kalau kambuh itu luar biasa. Ya, nggak pandang tempat. Tolong doain ya Rasul supaya saya sembuh. Nah, ketika Rasul itu mau doa, dibilangin tuh sama malaikat Jibril ya kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang ingat ceritanya ya. Ya, bisa aja tuh Allah kabulin gitu. Tapi ya, kalau dia mau menerima, ikhlas, ridho sama ketentuan, sama takdir yang sudah Allah kasih, Allah siapkan surga untuknya. Ya, akhirnya dikasih tahu sama si ibu, Bu, ya, semua kejadian dari Allah. Ya, ada 2 tuh tadi pilihan. Bisa saja didoakan kan dan sembuh di dunia ini. Tapi ada yang kedua nih. Ya, ibu masih ada penyakitnya. Tapi nanti ya, dengan pahala sabar ibu bisa masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Gimana kira-kira responnya? Pilih yang mana nih? Kata si ibu.
Ya Rasulullah, kalau seperti itu ceritanya, saya nggak apa-apa ya Rasul. Saya tetap epilepsi nggak apa-apa. Tapi boleh nggak minta satu aja ya Rasul. Ketika saya sedang kantuk, please ya Rasul doain supaya aurat saya nggak kebuka, nggak tersingkap. Nah, ya. Jadi Masya Allah ketika kita sabar, berarti Allah siapkan hal yang luar biasa. Karena nggak ada kejadian buruk di dunia. Yang ada respon kita yang buruk. Kak, tapi kan dikucilin, Kak. Bismillah, bersyukur sama Allah. Apalagi masih 4 tahun. Udah bismillah, bismillah. Bismillah. Ya. Semua baik, semua karena Allah sayang kita. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin sebaliknya. Nah, sudah ya berarti ya. Alhamdulillah. Itu Mas Febri, jazakallah khairan kasir, jazakumullah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sudah bertanya di kolom chat yang ada ya. Baik teman-teman semuanya, ya barakallah teman-teman semuanya yang sudah hadir dan jazakallah khair pada Kak Suhe yang sudah menyampaikan, yang sudah menemani kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi jariah juga buat Kak Suhe yang menyampaikan. Baik, sampai di sini mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, saya mewakili manajemen Bila Verbal Indonesia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada sikap, salah kata dari manajemen ataupun dari tim dari Bila Verbal Indonesia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada insya Allah nanti di-share ya di grup Bila Family Class ya yang ada di WA ataupun nanti di grup Telegram juga di channel Telegram insya Allah nanti di-share juga link recordingnya seperti itu. Baik teman-teman semuanya, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair kasir kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Mas Febri, insyaallah barakallah. Jazakallah Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah hadir, mudah-mudahan ridho kita silaturahim insyaallah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suhe, Mas Febri, terima kasih. Jazakallah khair.